Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan channel Dr. Kes, Mes Kehidupan. Ya, kali ini ngomong-ngomong santai, tapi ya insya Allah bermutu ya. Dari apa yang dipidatokan oleh Pak Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof. Abdul Mukti. Ya, memang banyak hal ya dari apa yang disampaikan kemarin, terkhusus ya pada akhir pertemuan, akhir pidatonya Pak Presiden itu kemudian menyanyikan himne guru yang itu luar biasa. Bahkan saya lihat di TV, tidak langsung hadir di sana, itu sampai meneteskan air mata karena hampir 40 tahun jadi guru ya, baru kemarin mendengarkan seorang pemimpin negara, presiden bersama menteri-menterinya menyanyikan himne guru. Ini sebuah hiburan yang luar biasa dirasakan oleh guru-guru di Indonesia. Apalagi sebelumnya Pak Prabowo menyampaikan pidato itu sampai mengeluarkan air mata juga. Ya, mungkin saking terharunya menyampaikan hal-hal penting untuk guru yang ada di Indonesia. Meski demikian ya, saya tetap sebagai guru swasta yang secara kebetulan diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah, dan secara kebetulan saya juga diberi amanah oleh teman-teman kepala SMK swasta di Indonesia ini untuk jadi Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Indonesia. Kan logis kalau saya berpikir kritis ya, meskipun banyak yang mengatakan iki terlalu banyak bicara ini ya, saya tidak apa-apa, namanya orang punya pendapat beda-beda, tapi ini kan sekaligus melatih. Katanya pendidikan itu harus melatihkan kepada anak-anak untuk berpikir kritis, scientific dan kritis. Nah, kalau kepala sekolahnya aja, gurunya aja tidak berpikir kritis, ya terus gimana melatih anak-anak berpikir kritis ya. Makanya dari apa yang saya lihat, saya dengarkan kemarin itu, kemudian membaca di berbagai medsos, itu memang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah itu memang masih kalau saya ngomong itu multitafsir. Dan kekhawatiran secara pribadi saya dengan multitafsir ini, jangan-jangan nanti di belakang hari ada kekecewaan. Kalau kekecewaan itu muncul, ini maka yang tempo hari disampaikan sudah memotivasi kita guru, nanti bisa berbalik menjadi demotivation, bahkan akan menghilangkan motivasi banyak guru yang ada di Indonesia ini. Ini kekhawatiran saya, karena apapun yang saya katakan itu sebetulnya tujuannya cuma satu, bagaimana pendidikan di Indonesia ini terus sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu yang utama yang kami sampaikan. Kenapa saya harus banyak berbicara tentang guru? Ya, Pak Prabowo juga kemarin mengatakan memang guru itu memang kunci utama kesuksesan dan kegagalan pendidikan. Guru itu yang kunci utamanya. Makanya saya selalu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan guru. Saya tidak hanya sekedar menyampaikan hak-hak guru, tapi saya juga menyampaikan bagaimana ke depannya untuk menyediakan, untuk menyiapkan calon-calon guru yang hebat. Jangan dari tahun ke tahun yang dibahas cuma guru tidak berkualitas. Jangan hanya itu aja, tapi kita harus punya solusi. Bagaimana menyiapkan calon-calon guru yang berkualitas. Itu memang banyak faktor, banyak variabel ya, di samping calon gurunya sendiri yang direkrut untuk menjadi guru, juga LPTK-nya yang mendidik calon guru dan lain sebagainya. Ini menurut saya jauh lebih penting daripada hanya sekedar kita itu membahas gaji, membahas itu aja. Jauh lebih penting itu, karena pernah saya baca itu sudah darurat loh ya, untuk tahun depan yang pensiun berapa banyak guru itu. Nah, ini kita belum menyiapkan. Kalau tidak kita siapkan ya, dari tahun ke tahun
habisin anggaran untuk melatih guru. Ini kan kontroversial ya, ini yang tidak kita harapkan. Makanya saya tetap bersuara, tetap menyampaikan dengan tujuan satu, bagaimana pendidikan di Republik Indonesia tercinta ini bisa sesuai dengan harapan, sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena pendidikan adalah sesuatu yang terus bergerak sesuai dengan kebutuhan. Bisa kebutuhan pasar, bisa kebutuhan apapun itu, karena memang pendidikan ini merupakan pilar pembangunan bangsa ini. Itu juga kemarin disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Nah, sebelum saya ngomong lebih lanjut, lebih baiknya kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kita. Negara hanya bisa makmur manakala pendidikan negara itu berhasil. Dan kunci keberhasilan bagi pendidikan adalah para guru. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN. Usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Jadi begini, jadi yang guru non-ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Itu di luar gaji dia di sekolah asalnya ya. Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu. Yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta itu. Semua. Jadi malah kalau guru yang ASN itu malah hanya gaji pokok saja, sesuai dengan gaji pokok dia. Pertama, kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, oleh Pak Prabowo, yang sekali lagi kemarin sampai mengeluarkan air mata itu, intinya guru ASN dapat tambahan 1 kali gaji. Ya, itu intinya itu. Yang kedua, guru honorer atau guru swasta yang telah tersertifikasi dapat tambahan gaji 2 juta per bulan. Jelas ini per bulannya. Karena diikutkan dengan tunjangan sertifikasi. Kalau yang pertama tadi belum jelas. Yang ketiga, percepatan PPG atau sertifikasi tahun 2025 yang kurang lebih 806.000 kalau tidak salah itu. Yang berikutnya, pencairan maslahat tambahan tahun 2025 pada guru honorer atau swasta atau guru yang belum tersertifikasi, itu ada maslahat tambahan. Kemudian kalau dari Pak Menteri sendiri ya menjelaskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu ada 2 hal yang dijelaskan. Yang satu memperjelas bahwa untuk guru ASN itu tambahan gajinya melalui sertifikasi. Saya tidak tahu apakah yang belum sertifikasi guru ASN tidak dapat tambahan apa-apa. Ya kita tunggu aja nanti. Yang kedua, penjelasan Pak Menteri tentang ini, guru ASN boleh mengajar di sekolah swasta. Ini juga masih ambigu ya, masih belum jelas, masih multitafsir gitu ya. Karena apakah ini guru yang baru diangkat jadi yang sekarang P3K dari guru sekolah tersebut kembali ke sekolah tersebut atau dari sekolah lain, ini juga belum jelas. Maka sekali lagi ya sabar kita menunggu
enggak tahu itu permen atau kepmen atau apalah namanya. Yang jelas kita tunggu bagaimana kejelasan semuanya ini. Nah, teman-teman semuanya, dari apa yang disampaikan dengan kemarin penuh riang gembira, bahagia, bercucuran air mata haru dari mereka-mereka yang datang di tempat acara itu, ya memang karena begitu heroiknya Pak Prabowo menyampaikan, begitu semangatnya Pak Prabowo menyampaikan, itu ya adalah yang di medsos itu ya mungkin merasa tidak dapat perhatian. Lah ASN selain guru bagaimana dan lain sebagainya, banyak hal yang semacam itu. Karena reaksi yang bermacam-macam ini bahkan ada di salah satu surat kabar ya di Jawa Timur, ini surat kabar nasional itu jelas menyampaikan guru ASN dapat tambahan gaji 1 kali gaji. Tambahan gaji, tambahan artinya bukan kemarin yang diterima. Makanya banyak ASN seneng, tambahan 1 kali gaji. Nah, pertanyaan kan sederhana, apakah yang dimaksud Pak Presiden tersebut adalah di luar pendapatan sertifikasi atau ya memang sertifikasi itu? Banyak juga yang sudah ngunggah, katanya memang ya dari sertifikasi. Artinya ASN kan tidak dapat tambahan apa-apa. Karena ASN yang sudah tersertifikasi secara otomatis terimpasing ya. Kalau terimpasing kan memang sama pendapatannya dengan 1 bulan gaji. Apakah juga ini berlaku untuk seluruh ASN? Karena Pak Presiden menjelaskan untuk ASN tidak ada tanda petiknya yang tersertifikasi, tidak ada. Artinya kalau itu diterjemahkan semua ASN, maka ASN yang sudah sertifikasi, karena itu sebagai keabsahan bahwa yang dinamakan guru itu adalah pendidik profesional, artinya ada sertifikat profesi itu. Nah, kalau yang dimaksud semua ASN berarti yang belum tersertifikasi pun ASN itu mendapatkan 1 bulan gaji. Ini masih bias ya, masih banyak orang menafsirkan macam-macam. Yang sekali lagi kalau ini tidak ada segera kejelasan, itu akan mendemotivation, akan menurunkan motivasi para guru. Ini butuh penjelasan-penjelasan itu. Nah, kalau yang pertama tadi, kalau itu ASN yang dapat tambahan kenaikan gaji 1 bulan itu hanya mereka yang sudah tersertifikasi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan guru-guru ASN yang belum tersertifikasi? Apa mereka tidak dapat tambahan gaji sepeser pun? Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang yang dapat tambahan ini hanya guru ASN yang tersertifikasi. Kalau yang belum, berarti tidak dapat tambahan apa-apa. Sama dengan guru swasta yang belum tersertifikasi. Atau dengan kata lain, untuk tambahan penghasilan ini hanya untuk mereka-mereka guru yang sudah tersertifikasi. Saya sendiri berharap kan ya, guru-guru ASN yang belum tersertifikasi itu dianggap aja lah tersertifikasi. Toh mereka mau masuk ASN itu sudah melalui ujian-ujian kelayakan. Artinya mereka masuk ASN atau P3K melalui serangkaian tes. Itu kan sudah tes guru. Artinya mereka kan sudah layak menduduki profesi guru. Karena tesnya itu ya tes profesi guru. Kalau belum ya disusun-sunlah bagaimana begitu mereka ikut tes ASN atau P3K, itu tesnya ya kayak tes sertifikasi guru, sehingga sudah tidak usah lagi harus PPG. Yang namanya PPG ya, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, kan tidak harus di LPTK. Bisa juga kan
melalui di sekolahan? Bisa. Lah kalau sekarang aja ada apa RPL ya, pengalaman lampau itu diakui. Jadi pengalaman lampau, kalau saya punya pengalaman kemudian saya daftar perguruan tinggi diakui. Why not? Guru-guru yang sudah ngajar lama itu pengalamannya diakui dan tinggal mengeluarkan sertifikat PPG aja. Kan lebih hemat. Nggak ada sulitnya itu, nggak ada sulitnya. Yang kedua, kenapa saya suka kalau guru-guru pegawai negeri ASN semuanya atau yang P3K semuanya langsung dilakukan sertifikasi. Karena kalau guru-guru ASN ini sudah tersertifikasi semua, maka yang disampaikan oleh Pak Presiden 2025 ada 806.000 kurang lebih guru yang mengikuti PPG dan dilanjut dengan sertifikasi. Itu artinya guru-guru swasta semuanya. Wah, keren ini. Ini ya salah satu cara, memang salah satu lubang yang bisa ditempuh untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru swasta kan melalui sertifikasi ini. Ini makanya secara pribadi saya guru yang sudah tidak ada kaitannya dengan ini sama sekali karena usia saya sudah di atas usia guru. Ya kebetulan saja masih dipakai untuk jadi guru dengan tugas tambahan kepala sekolah. Tapi sudah tidak ngefek, tidak ngaruh sama sekali dengan apa yang saya omongkan ini. Sekali lagi, kalau ASN semuanya dapat tunjangan semuanya 1 bulan gaji ini, artinya semua ASN sudah dianggap bersertifikasi. Saya pribadi sepakat. Kenapa begitu? Sekali lagi, berarti peluang untuk 2025 yang 806 calon guru yang diikutkan PPG itu berarti guru swasta semuanya. Ini kan peluang mereka guru-guru swasta untuk segera mendapatkan sertifikasi. Ini permasalahan. Kalau alam kita tunggu, kita sabar nunggu nanti mungkin per berapa Januari kita tidak tahu akan ada aturan-aturan detailnya dari Pak Menteri ya, ada permennya mungkin. Nah ini sebelum itu semua terjadi ya mohon semuanya bersabar. Tapi minimal kan kita sudah tahu ada perubahan-perubahan ya. Perubahan dari tertutup menjadi terbuka ini perubahan yang luar biasa. Kita bisa komunikasi, bisa menanggapi kalau ada hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, khususnya guru. Terkhusus untuk guru swasta ini, terkhusus untuk guru swasta yang sudah tersertifikasi, karena yang dapat manfaat dari kenaikan gaji 2 juta itu kan guru swasta yang sudah tersertifikasi, tidak ada keterangan sana. Yang impasing bagaimana? Kalau ini diperlakukan semuanya, berarti nomor 1, guru-guru swasta yang sudah terimpasing, mereka akan mengalami penurunan pendapatan. Catat Pak Menteri ini, banyak juga sudah yang guru swasta yang sudah terimpasing. Ya mungkin mereka golongannya 3C, 3D dan seterusnya. Yang pendapatannya ya sama seperti pendapatan guru negeri yang sudah terimpasing. Sama, satu bulan gaji sama. Dan itu memang amanat undang-undang. Itu memang amanat undang-undang. Kita tidak bisa mengelak itu. Nah ini kalau diberlakukan semua guru swasta dapat tambahnya gaji 2 juta, berarti guru yang terimpasing mengalami kerugian kisarannya ya 1 juta rupiah. Itu kisarannya. Tapi saya pribadi berharap tidaklah. Kalau mereka yang sudah terimpasing, ya sudah, yang terimpasing sudah sesuai kemarin. Karena impasing ini memang juga kewajiban di amanat undang-undang guru dan dosen. Justru yang tempo hari saya suarakan, mbok dipercepat impasing guru-guru swasta ini. Guru-guru swasta itu kalau boleh jagakno terbesarnya dari sertifikasi ini yang terimpasing. Kalau boleh jagakno. Kenapa? Di lembaga-lembaga di mana mereka mengajar, sekali lagi 150.000 masih ada, 200.000 masih ada, 300 dan
Ya kisarannya mayoritas di bawah 1,5 juta lah. Bahkan banyak yang di bawah 1 juta itu gajinya. Padahal menurut undang-undang guru dan dosen, para guru itu sudah seharusnya mendapat gaji yang layak di atas kebutuhan minimal. Di atas kebutuhan minimal itu ya. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Ini kan guru. Guru itu adalah pendidik profesional yang sudah bersertifikat tadi kan. Ini pasal 14 itu jelas. Artinya kembali lagi, kalau ini diperlakukan semua sama untuk guru-guru swasta baik yang sudah terimpasing maupun belum, ini zalim, bener zalim ini. Bahkan kalau sementara ini teman-teman senang, teman-teman swasta senang karena dapat, kalau kemarin 1.500 atau 1,5 juta, sekarang dapat 2.000 atau 2 juta. Kalau kemarin senang, mestinya jangan senang dulu. Teman-teman guru swasta itu juga punya hak untuk terimpasing. Sekali lagi, ini sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu lah, lebih ya, kurang lebih kisaran itu. Impasing ini stop, tidak pernah dilakukan. Loh, ini kan pemerintah tidak menjalankan amanat undang-undang, khususnya Kementerian Pendidikan. Itu amanat undang-undang itu untuk memberikan tambahan pendapatan guru itu ya tersertifikasi dan lanjut terimpasing. Kalau toh memang ada keterbatasan ya kita memahami itu ya, tetap meskipun hanya sekian orang yang diimpasing dan lain sebagainya, tetap harus ada. Teman-teman guru swasta itu tidak minta dikasihani, tapi itu haknya yang ada pada undang-undang guru dan dosen. Makanya sering saya suarakan, setidaknya lah untuk guru swasta ini terimpasing, biar ndak prosesnya bulet begitu, yang penting terimpasing, setarakan aja dengan 3A. Meskipun nggak pantas sebetulnya karena mereka sudah ngajar lama-lama. Tapi daripada begini, kayak-kayaknya dapat tambahan 500, kayak-kayaknya. Padahal mereka punya hak untuk mendapatkan 1 kali gaji ya, ASN. Itu mestinya. Jadi kalau saya ngajar di sekolah swasta, gaji saya 500.000 misalnya, kemudian saya sudah tersertifikasi dan terimpasing, setidaknya total pendapatan saya kurang lebih 3,5 juta lah. Tapi kalau begini ya 2,5 juta. Karena antara 2 juta dengan yang terimpasing itu masih ada selisih paling murah sekitar 1 juta. Ini Pak Menteri mohon semuanya disampaikan yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen itu kepada Pak Presiden. Saya khawatir nanti jangan-jangan ketika ini kemudian tidak sesuai dengan banyak harapan guru, nanti yang dibenci itu adalah Pak Presiden. Tidak boleh kan kita. Siapapun presiden kita ya harus kita support, siapapun meskipun itu bukan pilihan kita, karena itu kepala negara kita, harus kita support. Saya kemarin ketika mendengarkan memang agak mikir, ya karena memang waktu yang cepat kan, butuh proses berpikirnya. Nah, jangan-jangan kalau itu ya kita kelihatannya dihibur, terpujilah, tapi kita kehilangan hak kita sebagai guru swasta yang tersertifikasi belum terimpasing. Karena kalau sudah terimpasing itu gaji kita yang minimal 3A itu sudah lumayan lah itu. Nah, ini semua yang saya katakan itu mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Saya tidak ngawur. Saya tidak ngawur itu semuanya. Nah, sedangkan untuk masalah tambahan yang rencananya dan katanya Pak Presiden sudah mulai didata oleh Bappenas itu juga tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Malah beberapa tahun ini setelah ada perubahan, saya ngomong urusan SLTA ya, SMK ya.
Setelah ada perubahan pengelolaan SLTA dari kabupaten ke provinsi, ini malah banyak daerah-daerah, provinsi-provinsi yang hilang kesejahteraannya. Dulu ketika dikelola di kabupaten kota, hampir semua kabupaten kota memberikan insentif guru, ya, fungsional itu kan, yang dikatakan oleh Pak Presiden kemarin. Itu dulu sudah pernah. Tapi ya begitu berubah dari pengelolaan di kabupaten ke provinsi, tidak semua provinsi mampu memberikan itu. Apalagi sekarang kabar-kabarnya provinsi itu pendapatannya, seluruh provinsi itu pendapatannya menurun. Karena bagi hasil untuk kendaraan bermotor itu karena katanya lebih banyak sekarang kembali ke kabupaten kota. Lah apa nanti mampu kalau gini. Nah, ini hal-hal semacam ini memang apa ya, menjadi hal yang sensitif ya. Karena dulu sekali lagi sudah pernah guru swasta itu mendapat insentif guru swasta non sertifikasi. Ada yang 250.000 per bulan, ada yang daerahnya kaya 750.000 per bulan, ada yang 1 juta rupiah per bulan, ada yang 500.000 per bulan, bervariasi sesuai dengan kabupaten kota masing-masing. Nah, setelah ada kebijakan pindah ke provinsi, itu hilang. Ya ada yang provinsi-provinsi sudah punya kemampuan finansial, saya tidak menyebut, tidak enak nanti, itu tetap ada itu. Meskipun tidak sebesar dari apa yang telah diberikan oleh kabupaten kota. Artinya, guru swasta, ya apalagi yang non sertifikasi, dari waktu ke waktu itu hanya menderita. Makanya tempo hari saya ngomong itu kan guru swasta itu terdolimi, tanda tanya itu. Jadi saat mereka semuanya bahagia, kemudian ada sebagian guru yang belum bahagia. Siapa itu? Guru swasta yang belum tersertifikasi, apalagi di daerah dalam pedalaman-pedalaman, apalagi muridnya sedikit-sedikit. Waduh, itu luar biasa. Nah, ini sekali lagi kami tidak menuntut, tapi kami mengingatkan bahwa kami guru swasta punya hak menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Banyak hak-hak lain yang memang seharusnya dipikirkan oleh negara, oleh pemerintah, seperti hak putra-putri guru mendapatkan kemudahan untuk studi. Yang tempo hari saya katakan itu ya, guru itu swasta, anaknya diterima di perguruan tinggi, kemudian UKT-nya tidak bisa minta UKT yang miskin karena statusnya guru, padahal gajinya untuk kebutuhan rumah tangga aja tidak cukup, belum lagi ngomong indekosnya. Nah ini kan harus menurut saya dipikirkan hak semacam itu. Saya itu termasuk keluarga besar PJKA. PJKA itu kalau keluarga dulu ya PJKA, sekarang KAI ya. Itu dulu ketika PJKA itu keluarganya itu kalau naik kereta itu gratis loh. Iya ada KBD ya, ada KBD keluarga itu ya. Itu gratis. Lah guru ini apa fasilitasnya? Guru swasta untuk jam sosteknya, untuk apa itu ya BDD bayar dewe-dewe. Ya kasihan, dan itu tercantum itu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Kalau mau revisi ya monggo, tapi ya boleh merasanya memang. Karena memang seperti yang dikatakan Pak Presiden kemarin bahwa guru ini menjadi kunci negara ini. Karena apa? Ya mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ini amanat pembukaan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dan kuncinya itu adalah guru. Kalau kita nyanyi atau himne guru, terpujilah, kan kita tidak ada di sini tuh. Kemudian kalau ngomong guru itu ASN kan tidak ada. Guru itu ya guru. Apalagi saya kenal guru itu tidak ada yang guru ASN. Guru saya semuanya non ASN. Saya mulai madrasah sampai SLTA ya luar negeri, bukan di sekolah negeri. Artinya tidak ada guru saya yang negeri itu. Saya mengenal guru negeri itu ya di perguruan tinggi. Dosen-dosen saya itu ya pegawai negeri ya. Tapi kalau ketika mulai
SD sampai SLTA, guru saya swasta semuanya, ya gajinya dikit-dikit semuanya begitu. Ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa sudah kita terbuka ya, era pemerintahan terbuka, sangat berterima kasih, sangat baik, tapi jangan ada apa ya, kalau bahasanya anak-anak itu Surabaya, jangan ada ngepreng lagi, nanti kekecewaan itu jauh menjadi tidak produktif. Kekecewaan itu jauh menurunkan motivasi. Dan ini kalau tidak ada segera kejelasan, hari-hari itu guru akan bahas ini terus. Ketemu temannya bahas ini, baik itu ASN maupun non ASN. Artinya apa? Fokusnya pada apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dan Pak Menteri kemarin. Kembali lagi itu nanti tidak menjadi produktif. Nah ini kalau nanti kan kita nunggu 1 bulan. Nanti kalau itu sesuai harapan mereka ya oke. Kalau enggak nanti akan jadi lagi. Guru tidak boleh ada beban apapun di otak dan hatinya. Guru yang ada itu adalah siswa, yang ada itu adalah metodologi, yang ada itu adalah ketulusan, keikhlasan, kerja keras untuk mendidik anak bangsa ini. Kalau masih banyak bias-bias begini, ya kita lihat semuanya lah, tahu semua di medsos itu kan hari ini yang viral itu kan begitu, yang urusan gaji ini. Ini belum lagi nanti ASN non guru nanti gimana. Ini yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin, yang diperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Itu yang yang masih banyak tanda tanya, masih multitafsir yang ada di masyarakat yang butuh untuk segera klarifikasi. Tetapi sekali lagi khusus untuk guru swasta, mohon yang pertama, guru yang sudah tersertifikasi dan sudah in-passing jangan disamakan dengan guru yang belum ter-in-passing. Guru swasta ya, sekali lagi guru swasta yang sudah ter-in-passing, mohon tetap itu berlanjut. Yang kedua, guru swasta yang sudah tersertifikasi dan belum ter-in-passing, yang sekarang nilainya jadi 2 juta, mohon haknya segera diberikan, yaitu dilakukan in-passing. Kalau yang negeri bisa langsung secara otomatis, why not yang swasta tidak bisa itu? Toh mudah, mereka ketika mengajukan sertifikasi ada masa kerjanya berapa tahun, ada itu. Kalau kurang syarat-syaratnya kurang, ya dimintai kamu bikin syarat-syarat ini untuk bisa in-passing. Karena itu hak, sekali lagi itu haknya guru swasta yang dijamin oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini harus dikasih garis tebal. Kalau urusan teman-teman negeri itu urusan negara. Saya prinsip seneng kalau negeri itu langsung semuanya dapat 1 bulan gaji, itu seneng ya. Biar nanti PPG sama sertifikasi untuk guru swasta semuanya. Itu kan enak. Kalau sudah negeri sudah tersertifikasi semuanya. Artinya untuk kedepankan untuk guru swasta semuanya. 5 tahun Pak Prabowo jadi presiden, katam itu. Artinya semuanya sudah begini. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, khususnya guru ASN boleh mengajar di sekolah swasta. Ini juga multitafsir. Apakah guru swasta yang ada kemudian tes ikut tes P3K atau tes ASN itu yang dikembalikan ke swasta, atau swasta dikasih dari guru di luar sekolahnya? Ini harus jelas. Yang kami kemarin usulkan, dari sekolah swasta ke sekolah swasta itu dari sekolah asal. Dari sekolah asal ikut tes P3K atau ASN dikembalikan ke sekolah asal. Kenapa begitu? Kalau sekolah swasta ini di drop guru yang sudah lulus ASN atau lulus P3K, di drop ke sekolah swasta,
Itu nanti guru-guru yang ada ini dikemanakan. Ini juga butuh makan teman-teman ini. Kalau kita sudah punya gurunya yang kemarin diambili, kita sudah cari lagi, sudah dapat, kemudian kita tahu-tahu dapat drop-dropan itu, dikemanakan guru-guru ini. Ini yang pertama. Yang kedua, guru-guru yang ada di sekolah ini sudah belajar banyak, belajar lama. Mereka budaya kerjanya juga sudah cocok, kompetensinya juga cocok, maka ya yang baik itu, yang pas itu guru dari sekolah swasta yang lolos untuk menjadi P3K atau ASN dikembalikan ke sekolah asal. Itu lebih produktif. Kalau tidak, nanti ada masalah lagi di sekolah swasta ini. Katakan ada guru matematika, jumlah jamnya di sekolah ada 2 guru matematika, jumlahnya pas masing-masing 26 atau 24 misalnya. Kemudian ditambah guru satu, yang satu mesti tidak dapat jam. Nah ini jangan terjadi itu, dan ini butuh kejelasan juga. Mudah-mudahan peraturan menterinya atau keputusan menterinya nanti itu jelas dan lebih pas. Ya seperti yang saya katakan tadi, dari sekolah asal itu dikembalikan sekolah asal. Sekolah swasta A, gurunya diterima, ASN atau P3K dikembalikan ke sekolah A. Itu. Lah Pak Kis kan berarti minta enaknya sendiri. Bukan, tetap saya berpikir bagaimana untuk kebaikan pendidikan di Republik ini. Sekali lagi saya tidak punya tendensi apapun. Saya ini sudah guru yang di luar aturan-aturan itu semuanya. Saya ini sudah melebihi umur 60, tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia pendidikan, saya tahu persis. 27 tahun saya jadi kepala sekolah, dari menteri ke menteri. Makanya saya selalu mengatakan, mbok kembali ikut Pak Harto aja. Khususnya untuk calon-calon guru itu. Sehingga kita dapatkan guru-guru yang qualified itu. Iya. Ini mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini nyampe di sana, dan sekali lagi tidak ada tujuan apapun kecuali bagaimana untuk peningkatan kualitas pendidikan di Republik ini, yang salah satu jalannya itu adalah peningkatan kualitas guru, baik itu kualitas kompetensinya termasuk kualitas hidupnya, yaitu kesejahteraan. Kalau di Surabaya, Sidoarjo, apalagi Jakarta sana ya, dapat 2 juta plus gajinya mungkin 1 juta, 3 juta. Itu di bawah UMK. UMK di Jawa Timur itu 4,4, Surabaya, Sidoarjo 4,4 itu. 4,4. Tahun ini katanya 4,6, 4,7 itu. Kalau guru dapat segitu, lah undang-undangnya di atas kebutuhan minimum. Ini yang perlu mendapatkan perhatian dan pemikiran kita semuanya. Tapi apapun yang terjadi, tetap kita harus bersyukur, kita harus tetap bersemangat untuk menjadi guru yang baik, seperti yang saya katakan tempo hari. Tidak ada siapapun yang mampu menggaji guru yang standar. Karena profesi guru itu hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang mampu memberikan imbalan yang setimpal pada guru. Maka tetap ikhlas, tetap semangat, tetap kerja keras untuk kebaikan pendidikan di Republik Indonesia. Kata The Massive, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu yang penting kita lakukan, dan kita sebagai guru, apapun status kita, itu ASN, P3K, swasta, atau apapun status kita tetaplah guru. Jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa yang saya lakukan semacam ini hanya ikhtiar bagaimana kita untuk bisa berjalan sesuai aturan-aturan yang ada. Selebihnya Allah yang mengatur semuanya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang ada di atas sana, terkhusus kepada Pak Presiden, Pak Menteri, dan
para ahli yang ada di sekelilingnya, semata-mata ini untuk kebaikan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.